Kita akan bahas saja kajiannya, berdamai dengan takdir. Saudara sekalian yang saya muliakan, mengapa kita perlu berdamai dengan takdir? Satu, ini langsung aja nih ya, to the point. Saya memang orangnya tidak pandai berbahasa basi. Jadi kita to the point aja. Kenapa kita perlu berdamai dengan takdir? Satu, karena kamu berdamai, kamu tidak berdamai, takdirnya pasti terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak ditakdir Allah untuk terjadi pasti tidak akan terjadi. Fa'alun lima yurid. Sebab Allah itu adalah zat yang menghendaki segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi, terjadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saudara sekalian, kamu mau berdamai, kamu nggak mau berdamai, takdirnya pasti akan terjadi juga. Jadi jauh lebih mudah bagimu untuk berdamai. Kamu ikhlas, kamu nggak ikhlas, takdirnya Allah pasti terjadi juga. Kamu rela, kamu nggak rela, yang ditakdirkan Allah terjadi pasti akan terjadi juga. Sayyidina Ali setiap kali menjenguk orang sakit, Sayyidina Ali mengatakan, kata beliau, kamu sekarang sakit, sudah ditetapkan kapan sembuhnya. Jika kamu menjalani masa sakitmu ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh penerimaan, kamu akan keluar dari sakit ini dalam keadaan berpahala, dan Allah telah menggantikan dosa-dosamu dengan kebaikan. Akan tetapi, jika kamu menjalani sakit ini dengan berkeluh kesah, dengan mengadu, dengan mengeluh, dan dengan tidak terima atas apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kamu akan keluar dari sakitmu ini dalam keadaan dosamu tetap juga dan tak ada tambahan kebaikan dan pahala bagimu. Pilih aja, enakan mana? Keluar dari takdir yang menurutmu buruk dalam keadaan berpahala, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan mulia, ataukah kamu keluar dari keadaan burukmu tersebut, takdir burukmu tersebut, dalam keadaan kamu berdosa dan bahkan dosa-dosamu yang dulu-dulu tidak dihapuskan Allah SWT. Serta bisa jadi Allah memandangmu dengan murka. Karena katanya Allah SWT dalam hadis qudsinya, man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha dengan takdir Allah, Allah pun akan ridha padanya. Sementara siapa yang tidak ridha dengan takdir Allah, dia marah terhadap takdir Allah, Allah pun akan marah padanya. Maka kamu harus berdamai dengan takdir, seburuk apapun takdir tersebut terasa, sebab kamu damai, kamu nggak damai, takdirnya memang pasti akan datang juga.
Bukan berarti kalau kamu marah Allah nggak jadi ngasih takdir buruknya tersebut. Kalau kamu ditakdir sakit bukan berarti kalau kamu marah-marah, kamu nggak terima, kamu tidak berdamai, Allah nggak jadi ngasih kamu sakit atau segera memberikan kepadamu kesembuhan. Justru sebaliknya, siapa yang ridho Allah pun ridho, siapa yang marah-marah Allah pun murka padanya. Maka bukankah jika demikian lebih baik bagi kita untuk berdamai dengan takdir yang kamu rasakan atau yang kita rasakan buruk untuk kita jalani. Kita perlu berdamai dengan takdir karena meskipun tidak berdamai sekalipun takdir buruknya pasti terjadi juga. Jauh lebih enak kita damai, jauh lebih enak kita terima, jauh lebih enak kita ikhlas, kita rela, sehingga insya Allah ada banyak kebaikan, ada banyak pahala yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika kita berdamai dengan takdir-takdir kita. Yang kedua, kenapa kita perlu berdamai dengan takdir? Karena kita punya hidup harus kita jalani. Karena kita punya hidup harus kita jalani. Terus kamu kalau nggak damai dengan takdir, kamu mau apa? Bunuh diri? Teman-teman sekalian saya muliakan, bukankah hidup kita ini harus kita jalani? Maka kamu perlu berdamai dengan takdirmu, biar kamu dapat menjalaninya dengan cara yang baik. Kalau kamu tidak berdamai dengan takdir-takdirmu, kamu tidak berdamai dengan keputusan-keputusan Allah dalam hidupmu, kamu akan kesulitan menjalani kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi dirimu. Kamu tidak mau berdamai dengan wajahmu misalnya. Kenapa ya? Ini hidung kok kayak kutil. Allah. Allah. Inilah takdir saya. Bawa 2 mikrofon ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini juga takdir saya. Sampai mana tadi? Berdamai dengan takdir, iyalah. Oh hidup, ya. Kalau kamu tidak berdamai dengan wajahmu misalnya, kamu ngaca, kenapa ya saya dikasih muka seperti ini? Kamu tidak berdamai dengan wajahmu, kamu pasti akan kesulitan menjalani kehidupanmu, teman-teman. Nanti pikiranmu tuh cuma urusan hidung aja. Gimana caranya biar hidup lebih mancung? Dari mulai jepitan jemuran sampai dengan kalau keluar rumah kamu kasihin bayang-bayang biar kelihatan lebih mancung katanya. Nanti kalau foto pakai filternya banyak banget. Atau bahkan
aja, yang di luar nggak kedengeran, jadi harus 2 aja. Emang kalau takdir tuh nggak bisa nolak. Takdirnya pakai 2 mic soalnya. Baik, teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, apapun aja bentuknya, orang kalau tidak berdamai dengan takdir, hidupnya ruwet, teman-teman. Hidupnya susah. Kamu tidak akan bisa menjalani kehidupanmu dengan menyenangkan. Akhirnya jadinya mikir kayak begini nih. Ya udah dah, saya susah-susah nggak apa-apa dah lagi sekolah. Nanti biar abis itu saya bisa kerja dengan enak. Dia pun ngerasa hidupnya tersiksa selama sekolah. Abis selesai sekolah, dia nyari kerjaan, alhamdulillah dapat pekerjaannya, dia pun bekerja. Berhenti nggak susahnya? Enggak. Ternyata hidupnya lebih susah lagi ketika bekerja. Dia mikir, nih kayaknya nih kalau saya nikah enak nih. Ya udah nggak apa-apa dah, saya susah-susah sekarang, tapi nanti saya nikah, saya nggak akan kerja lagi, saya akan enak kalau udah saya nikah. Dia pun menikah. Habis nikah, emang enak? Sebulan kali ya, bulan madu. Teman-teman saya sekalian, habisnya itu, waduh ternyata hidup dalam pernikahan gak enak juga. Orang-orang bilang, kamu udah punya anak, oh kamu belum punya anak. Dia mikir, kayaknya kalau saya punya anak enak nih. Dia pun punya anak. Habisnya punya anak, bukannya seneng, malah tambah lebih banyak lagi susahnya. Ngurus anak, kurang tidur, anak nangis, mesti bersihin popoknya dan lain sebagainya. Habis punya anak satu, punya anak berikutnya, punya anak berikutnya, punya anak berikutnya lagi. Dia mikir nanti nih kalau anak-anak udah besar enak nih. Emang iya bu? Nggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya yang kamu anggap sebagai kebahagiaan, kesenangan itu tidak ada dalam hasil. Ia ada pada proses, adanya pada perjalanan. Maka nikmati sajalah kehidupanmu, baik buruknya, susah senangnya. Nikmatilah saja, berdamailah dengan semua takdir yang datang dalam hidupmu. Enak kok. Ini sekarang nih ibu yang lagi duduk dengerin saya. Enak apa enggak enak? Keadaan paling menyenangkan adalah ketika seseorang berada dalam satu keadaan tanpa menginginkan untuk berpindah pada keadaan yang lain. Itu namanya kesyukuran. Dan hidup yang penuh dengan kesyukuran itulah hidup yang paling berharga. Hidup yang paling menyenangkan, meskipun sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Keadaan tuh paling enak kayak gitu tuh. Keadaan yang kita nggak kepengen berpindah. Ini kayak saya lagi bicara seperti ini. Saya nggak pengen berpindah kepada keadaan yang lain. Setiap kali saya sedang berbicara seperti ini, berjumpa dengan wajah muslimah-muslimah dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara, saya merasa hati saya berbahagia. Kita bisa mengingat Allah bersama-sama. Kita bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad bersama-sama. Kita bisa saling memandang satu sama lain. Kita bisa merasakan nikmat
kamu diberdirikan di posisi manapun, nikmatilah posisi itu. Syukurilah posisi itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi kita yang terbaik bagi kehidupan kita ini. Saya ingat satu buah cerita. Pernah diceritakan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dalam salah satu kajian beliau. Ada seorang laki-laki, usianya sampai dengan kayak 30-an tahun, 40-an tahun gitu, belum datang-datang jodohnya. Dia kayak udah usaha juga gitu, udah hampir aja nggak jadi. Dia kayak segala macam usaha dia jalankan tuh nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya dia pikir, kayaknya emang takdir Allah kayak gini nih buat saya nih. Ya udah dah. Dia pun juga tidak lagi meminta urusan jodoh karena dia pikir Allah pasti tahu yang terbaik bagi diri saya. Dia seorang pendakwah, teman-teman, di sebuah negara. Akhirnya dia doanya ganti. Ya Allah, kalau memang saya tidak ada jodoh di dunia ini, kasih lihat kepada saya ya Allah jodoh saya di akhirat nanti. Kasih tahu saya jodoh saya di akhirat nanti. Ini doa tidak saya sarankan buat adik-adik para jombloers ya. Nggak apa-apa kok, boleh aja. Kamu minta jodoh silahkan aja deh. Tapi yang saya mau, kamu kalau minta jodoh tuh jangan turun standar. Umur belasan tahun minta jodoh, ya Allah kasihkan saya jodoh yang ganteng, kaya, soleh. Umur 20-an tahun belum datang-datang juga jodohnya. Akhirnya doanya ganti, ya Allah nggak kaya nggak apa-apa, ya Allah nggak ganteng nggak apa-apa. Umur jelang-jelang 30-an tahun jodoh belum datang-datang juga, ya Allah nggak soleh nggak apa-apa, yang penting laki-laki ya Allah. Jangan gitu deh, jangan gitu. Atau misalnya kamu menurunkan standar gitu, nih kayaknya nih saya doa urusan jodoh nggak ijabah-ijabah nih. Ya udah dah kalau gitu dah. Saya turunkan standar saya dengan cara saya pacaran dulu ah. Biar nanti kalau saya pacaran, cowok saya nggak bisa kemana-mana, jadi akhirnya dia terus bersama dengan saya. Nah itu jangan, itu namanya menurunkan standar. Atau kayak begini nih, kayaknya saya perlu deh datang-datang ke Mbah Dukun, biar setiap laki-laki lihat saya langsung ikut gitu sama saya. Nah itu jangan, itu namanya kamu menurunkan standar. Jadi sekalian, ini laki-laki ini nih doanya agak keluar dari standar ya. Dia bilang, ya Allah kalau memang saya tidak ditakdir berjodoh di dunia, ya Allah kasih tahu saya siapa calon istri saya di surga. Allah ijabah doanya. Malam hari beliau bermimpi dikasih tahu nama istrinya di surga. Istri kamu Fulanah bintu Fulan al-Fulani di kota Riau, misal gitu, di Pekanbaru misalnya gitu. Sedikit sekalian, dia pun lagi ada dakwah ke daerah tersebut. Satu malam habis selesai dakwah, beliau tanya, maaf nih, udah bubar orang, ada beberapa orang, ditanya, ada yang tahu nggak di sini Fulanah bintu Fulan al-Fulani? Nggak ada yang tahu ternyata. Besok harinya dia pergi berdakwah ke daerah yang lebih kampung lagi, lebih pelosok lagi, lebih pelosok gitu. Kalau itu kan sebelumnya dia di kota, nah sekarang di kampung. Dia tanya gitu,
habis selesai majelis kajian. Ada nggak di sini yang tahu yang orang kenal namanya Fulana bintu Fulan Fulan? Dia bilang, saya ada tahu tuh orang di kampung saya, Ustadz, Kiai, Syekh, namanya seperti yang kamu sebutkan tadi. Tapi rasanya kenapa ya kau bertanya tentang dia ini? Saya tersebut menjawab, ya saya pengen tahu aja, pengen ketemu aja orang tersebut. Kenapa memangnya saya nggak pantas tanya tentang dia? Dia bilang perempuan itu adalah orang berkulit hitam, sangat buruk rupanya, dan seorang penggembala kambing tinggal seorang diri di sebuah lereng bukit. Boleh kasih tahu saya alamatnya? Kasih tahu alamatnya, besokannya dipergiin lereng bukit tersebut. Perjumpaan dengan calon istri di surga. Ini adik-adik jomblo langsung senyum-senyum nih. Kamu ngebayangin perjumpaan atau kamu ngebayangin jadi penggembala kambing? Dia pun jalan menuju ke lereng bukit tersebut. Sampai di sana, dia terheran-heran menyaksikan sebuah pemandangan ajaib. Dia lihat ada serigala sama kambing peluk-pelukan, sayang-sayangan. Padahal biasanya kambing akan lari tiap kali ketemu serigala dan serigala akan menerkam kambing. Ini depan rumahnya ada kambing sama serigala sayang-sayangan. Saya nggak tahu tuh pecariin kutu atau apa gitu, yang pasti lagi inilah lagi sayang-sayangan di luar rumah. Teman-teman sekalian, ketika memandang pemandangan tersebut, dia tahu apa yang terjadi. Apa itu? Kedamaian, rahmat Allah turunkan ke dalam rumah tersebut sampai menyebar kepada sekelilingnya hingga membuat bahkan serigala pun menjadi penuh rahmat dari sebab tertunuri rahmat yang ada di rumah tersebut. Bu, yang penting dalam hidupmu, kalau hatimu damai, kamu akan dapat menebarkan kedamaian kepada dari mencintai Allah dan Rasulnya. Saudara sekalian, perempuan ini mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada siapapun. Karenanya ketika dia tahu bahwa yang datang ini adalah calon suaminya di surga, cintanya kepada Allah menghalangkannya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, keluarlah, pergilah dari pintuku ini. Laki-laki tersebut mengatakan, baik, aku akan segera pergi dari sini. Saya hanya ingin menanyakan kepadamu satu hal saja. Karena ini sangat mengganjal di hati saya ingin bertanya kepadamu satu hal untuk saya belajar tentang kehidupan. Dia bilang, apa itu? Saya lihat di depan pintumu ada serigala yang sedang berpelukan sama kambing. Serigala yang sedang menyayangi kambing. Padahal biasanya serigala tersebut lari dari kambing itu lari dari serigala atau serigala menerkam kambing.
Kalau boleh saya tahu, amal ibadah apa yang kamu lakukan hingga Allah menurunkan kepadamu rahmat sebesar ini? Saudaraku sekalian, sepanjang hidup bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah menurunkan bala dan musibah kepada seluruh umat di atas muka bumi ini. Sepanjang hidupnya Nabi itu nggak pernah gempa. Sesudah Nabi Muhammad wafat, di zamannya Sayyidina Abu Bakar nggak pernah terjadi gempa. Di zaman Sayyidina Umar pernah terjadi gempa 1 kali. Sayyidina Umar segera keluar, kemudian mengambil pecutnya. Dia pun kemudian memecut bumi ini seraya mengatakan, ala a'dil fauqa kaya ardillah. Ala a'dil fauqa kaya ardillah. Bukankah aku telah berbuat adil di atasmu, wahai buminya Allah? Sejak saat itu gempa pun berhenti dan tidak pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika seseorang dituruni rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang besar, Allah akan menjadikan hati hamba tersebut berdamai. Orang-orang di sekelilingnya, bahkan makhluk-makhluk di sekelilingnya, sampai keadaan yang ada di sekelilingnya, semuanya menjadi damai. Jadi laki-laki ini sangat paham betapa sangat besarnya rahmat Allah yang diturunkan kepada perempuan calon istrinya di surga nanti ini, hingga sampai membuat serigala sama kambing berdamai. Perempuan tersebut menjawab, saya tidak tahu mengapa Allah menurunkan rahmatnya pada saya. Ini nggak saling ketemuan ya, terhalang pintu nih, ngomongnya dari balik pintu. Dia bilang, saya nggak tahu apa sebabnya Allah menurunkan rahmat. Saya kira fadlullah. Saya kira itu adalah anugerah Allah saja pada diri saya, yang memang Allah begitu Rahman, begitu Rahim. Laki-laki tersebut menjawab, kalau begitu saya berpamitan padamu. Akan tetapi baru beberapa langkah, perempuan tersebut teringat sesuatu. Dia bilang, give ya fulan, sebentar, sebentar. Wahai, disebutkan namanya tadi itu ya. Dia bilang, innaha kanat Husailah ma'i. Ada satu sifat kecil ada pada diri saya. Saya rasa mungkin itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang besar pada diri saya. Syekh tersebut bertanya, apa sifat kecil yang kamu maksudkan? Dia bilang, ana idza kuntu fil marad lam atamanna as-sihhah. Saya kalau sama Allah sedang dikasih sakit, saya tidak berharap sehat. Ketika saya sedang dalam keadaan sehat, saya tidak berharap sakit. Ketika saya
Sebab teman-teman saudaraku sekalian, kamu harus berdamai dengan takdir. Sebab seburuk apapun takdir tersebut kamu rasa, ia pasti akan berlalu. Tak ada yang kekal di dunia yang fana ini, termasuk semua rasa yang kamu rasakan di dalamnya. Kamu lagi senang, saudara sekalian ingat, senangmu sementara. Pun kalau kamu sedang susah, ingat, susahmu sementara. Kamu sedang sedih, ingat, sedihmu sementara. Kamu sedang kecewa, ingat, kecewamu juga sementara. Kamu sedang sakit, ingat, sakitmu juga sementara. Semua ada batas waktunya. Semua ada takaran-takarannya. Wa qaddarallahu takdira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada takarannya, ada masanya, ada ukurannya. Berdamailah dengan takdirmu, sebab semuanya sementara. Tak ada yang kekal untuk dunia yang fana ini, termasuk sedihmu, termasuk lukamu, termasuk sakitmu, termasuk dukamu. Maka berdamailah dengan hal itu. Gak apa-apa, tenang aja, tenang aja. Lagi dikasih sakit, tenang aja, gak usah takut, gak usah takut. Tenang, ada waktunya kok. Lagi dikasih sulit, tenang, ada waktunya kok. Sedang berduka karena kehilangan orang yang kamu cinta, tenang. Duka itu juga ada waktunya. Ada waktunya. Gak apa-apa, biarkan mengalir sewajarnya. Semuanya ada waktunya. Sebagaimana teman-teman saudaraku sekalian, kamu kalau lagi dipuja, jangan terlampau senengnya kayak apa gitu. Biasa-biasa aja. Semuanya ada waktunya. Kamu sedang dicinta oleh seseorang, nggak usah terlalu berbunga-bunga sampai kamu merasa bahwa dunia ini kamu sama dia doang, yang lain ngontrak semuanya. Nggak usah, biasa-biasa aja. Rasa hati manusia berbolak-balik. Sesaat kamu dicinta, esok lusa bisa jadi kamu dibenci olehnya. Dunia tak ada yang kekal, tak ada yang abadi. Dunia ini sifatnya berbolak-balik. Ia seperti roda, teman-teman saudaraku sekalian. Sesaat kamu di atas, sesaat kamu di bawah. Demikian yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari hidup di atas muka bumi adalah putaran roda yang kami gerakkan kepada manusia. Sesaat di atas, saat di bawah. Kamu hanya perlu untuk tetap menjalaninya dengan damai, dengan rela,
dengan ikhlas, dengan terima terhadap segala keputusan-keputusan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bu, Dek, nak, kamu kalau maaf nih, misalnya kamu nonton film, ada adegan yang kamu nggak suka, ada adegan yang kamu takut. Misalnya kamu lagi nonton film horor, ada adegan yang kamu takut, apakah kamu memutuskan untuk keluar dari nonton film tersebut? Enggak. Enggak, kamu akan tetap nonton. Kenapa gitu? Karena kamu tahu, ini adegannya bentar lagi juga habis. Bahkan filmnya setakut apapun kamu, bentar lagi juga habis. Kita tahu sesuatu itu sebentar, karenanya kamu akan tetap bertahan. Demikian pula sama hidup, Dek. Hidup ini rasanya tuh semuanya ada sisanya gitu. Rasanya tuh semuanya ada waktunya, ada kadaluarsanya, bentar juga lewat. Bukankah dalam hidupmu kalau kamu ingat-ingat, kamu pernah menjalani masa-masa berat? Yang bahkan mungkin membuatmu hampir kayak, ya ampun berat banget sih, saya nggak kuat nih kayaknya gitu. Tapi sampai dengan sekarang kamu masih hidup, bukan? Kamu masih bertahan, bukan? Kamu masih sehat, kamu bisa ada di tempat ini, artinya kamu sudah mampu melaluinya. Dan artinya kesedihanmu waktu itu, lukamu waktu itu, hari beratmu waktu itu, semuanya berlalu. Semuanya berlalu. Maka sebagaimana kamu lihat, semua yang berat-berat itu berlalu. Dan saat ini kamu bisa melihatnya begitu, maka setiap kali datang yang berat-berat dalam hidupmu, ingat itu. Katakan pada dirimu, wahai hati bersabarlah, wahai hati berdamailah, ini semuanya akan berlalu. Tenanglah wahai hati, sabarlah wahai diri, ini semua pasti akan berlalu. Dan sebagaimana kamu kuat menjalaninya di masa lalu, kamu pun akan kuat menjalaninya di masa sekarang. Itu sebab 3 hal. Kenapa kamu perlu berdamai dengan semua takdir yang datang dalam kehidupan. Sekarang saya akan bahas gimana caranya biar hati lebih damai dalam segala ketetapan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, gimana ya biar kita bisa nih enak semua jalanin takdir, walaupun kelihatannya kayak buruk banget gitu. Pengen tahu? Yuk kita pelajarin bareng-bareng. Yang pertama, kalau kamu kepengen hatimu biar lebih damai sama takdir yang datang dalam kehidupan, kamu perlu ingat hal paling penting. Penentu takdir itu adalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang menentukan takdir bagi segala sesuatu. Sungguhnya Allah yang maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Sungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Takdirnya yang menentukan Allah, Bu. Takdirnya yang menentukan Allah, Dek. Takdirnya yang menentukan Allah, Nak. Dan Allah itu Maha Rahman, dan Allah itu Maha Rahim. Nggak usah takut terhadap takdirnya Allah, karena Dialah satu yang menentukannya.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada seorang perempuan, dia tahu suaminya sangat sayang padanya. Dia tahu suaminya sayang banget sama dia. Terus satu hari suaminya cubit dia gitu. Dia dicubit suaminya, kan sakit tuh. Suaminya nyubit agak sakit nih. Dia kan sakit tuh dicubit suaminya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika dicubit sama suaminya itu, dia marah atau dia senang? Ayo, dia marah atau dia senang? Dia senang aja tuh. Dia senang aja. Karena dia tahu suaminya mencubitnya bukan karena marah. Jadi suaminya nih lagi sayang-sayangan sama dia terus gitu dicubit sama suaminya. Dia senang apa kesel? Senang dia. Walaupun sakit loh. Kenapa dia senang? Karena dia tahu suaminya mencubitnya bukan karena benci tapi karena sayang. Atau nih kayaknya ditanyain urusan suami saya nggak tahu nih. Banyak yang agak bingung jawabnya. Sekarang saya tanyain urusan anak. Ibu-ibu kan sayang nih sama anaknya. Betul nggak? Bu, anakmu cubit kamu. Anakmu bahkan mungkin menggigitmu. Gitu misalnya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, apakah karena anakmu mencubitmu atau menggigitmu kamu benci kepada anakmu? Kejam sekali anak saya ini. Begitu? Atau kamu akan pelukin anak kamu gitu. Padahal dia menggigitmu, padahal dia mencubitmu. Kenapa kamu malah pelukin dia, cium-ciumin dia gitu? Karena kamu tahu anakmu mencubitmu, anakmu menggigitmu bukan karena benci, akan tetapi karena cinta, karena sayang. Kamu harus selalu ingat ini. Allah mengujimu bukan karena benci. Allah mengujimu justru karena cinta. Tidak ada yang datang dalam kehidupanmu melainkan semuanya dari Allah. Sehatmu dari Allah, sakitmu dari Allah, kamu dipuja dari Allah, kamu dibenci oleh manusia dari Allah, kamu dipuja-puja seseorang, semuanya sejatinya dari Allah juga teman-teman. Bahkan tak ada daun jatuh melainkan dengan izin Allah. Tak ada burung terbang jatuh melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kamu bahkan tak bisa melangkah kecuali dengan izinnya. Tak ada apapun dan siapapun terjadi di atas muka bumi ini melainkan dengan kehendak darinya. Penentunya Allah, Bu. Penentunya Allah, Dek. Penentunya Allah, Nak. Dan kamu harus tahu, dalam takdir yang terlihat tidak menyenangkan bagimu itu, penentunya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Maka saat kamu merasa berduka karena kehilangan orang yang kamu cinta, tengadahkan tanganmu dan berbisiklah padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tahu yang aku cintai telah kau ambil di sisimu. Ya Allah, aku tahu yang aku cintai telah kau ambil kembali di sisimu.
Ya Allah, aku terima dengan apapun yang menjadi takdir-Mu. Sebab ku tahu semuanya adalah milik-Mu. Aku hanya meminta kepadamu satu. Ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, aku berharap Engkau satu, tak pernah meninggalkanku. Semuanya dari Allah, Dek. Semuanya dari Allah, Nak. Semuanya dari Allah, Bu. Anakmu meninggal, ia diambil kembali oleh pemiliknya. Ibumu meninggal, Nak, ia diambil kembali oleh pemiliknya. Suamimu meninggal, Kak, ia diambil kembali oleh pemiliknya. Orang yang kamu cintai meninggal dunia, ia telah diambil kembali oleh pemiliknya. Penentu takdir itu satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah, semua milik Allah. Ketika kamu dikasih sakit, saudariku sekalian, badanmu punyanya Allah. Kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Badanmu sendiri di luar kendalimu. Karenanya sakit adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa badanmu bukan milikmu, ia adalah miliknya Allah. Saat ada anggota tubuhmu yang sakit, sampaikanlah kepada dirimu, wahai diri, bersabarlah. Wahai diri, terimalah. Ia sedang dikendalikan oleh pemiliknya. Allah tidak pernah menguji kita karena benci. Allah menguji kita justru karena cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berdamailah dengan takdir. Seburuk apapun ia kau rasa, sebab penentunya adalah Allah. Dan Allah yang menentukan itu semuanya, bukan menentukan itu karena benci padamu, justru karena cintanya padamu. Dan Allah pula yang menentukan itu semuanya, menentukan hal ini kepadamu. Dia pun juga memberikan banyak takdir-takdir menyenangkan yang kamu jalani selama ini. Ingat terus itu, teman-teman. Ingatlah terus itu. Penentunya adalah Allah. Hal terakhir saya sampaikan padamu agar lebih mudah berdamai dengan takdir. Kamu ingat penentunya adalah Allah. Kemudian yang keduanya, tak ada takdir buruk. Yang ada adalah kesalahanmu.
Yang ada adalah buruknya sikapmu, buruknya pemikiranmu dalam menjalaninya. Tak ada takdir buruk. Yang ada adalah buruknya prasangkamu kepada takdir tersebut. Al-khair wasyarr minallah. Baik buruk segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kamu memahami bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, maka kamu akan berkata dalam setiap buruk yang kamu rasa, buruk ada pada rasa teman-teman saya sekalian, bukan ada pada fakta. Pada rasa buruk yang kamu rasakan tersebut, kamu hanya akan mengatakan yang diucapkan baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala keadaan yang kau berikan padaku. Nabi itu kalau dikasih yang terlihat menyenangkan, makan, minum, sehat, pergi kemana, keadaan menyenangkan, Nabi Muhammad akan bilang alhamdulillah. Misalnya habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih kau telah memberiku makan, kau telah memberiku minum tanpa ada usaha dan ikhtiarku di dalamnya ya Allah, tanpa ada usaha dan jerih payahku di dalamnya ya Allah, tanpa ada usaha dan kekuatanku apa-apa di dalamnya ya Allah. Nabi kau bangun tidur, Nabi Muhammad bilang alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih engkau telah menghidupkan aku kembali setelah sebelumnya engkau mematikan aku ya Allah. Kepadamulah aku kembali. Nabi Muhammad berkata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketika datang hal-hal yang terlihat tidak menyenangkan. Misalnya Nabi Muhammad dikasih sakit. Nabi Muhammad bilangnya apa? Innalillahi. Bukan. Nabi Muhammad ketika sakit bilangnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun engkau tempatkan aku. Masya Allah. Kenapa bisa alhamdulillah bahkan menghadapi buruknya takdir wahai Rasulullah? Mengapa? Seolah Nabi hendak mengingatkan kita saudariku sekalian yang saya muliakan, para umatnya, bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang telah diizinkannya untuk mendapatkan iman dari sisinya, untuk hamba-hambanya seperti kita yang diizinkannya untuk mengakui siapa Allah bagi kehidupan kita. Anta Rabbi wa ana abduk. Engkau ya Allah adalah Tuhanku dan aku ya Allah adalah hambamu. Nabi Muhammad seolah mengingatkan kita sekalian bahwasanya apapun yang datang dari Allah semuanya adalah indah. Kita perlu berterima kasih kepadanya. Bahkan saat sakit sekalipun, berterima kasihlah padanya. Saat sulit semacam apapun, berterima kasihlah padanya. Saat kamu diberi rezeki yang sangat terbatas sekalipun, berterima kasihlah padanya. Saat kamu sedang diberi luka, kehilangan semacam apapun, tetaplah berterima kasih padanya. Sebab sejatinya bagi kita orang Islam tak akan ada
takdir buruk yang terjadi. Sekali lagi, yang ada adalah buruknya persangkaanmu kepada Allah. Sekali lagi, yang ada adalah buruknya penerimaan hatimu terhadap takdir tersebut. Sekali lagi, yang ada adalah buruknya rasa hatimu terhadap takdir tersebut. Andai kamu tetap berbaik sangka, andai kamu tetap bisa menjaga hati menghadapinya, niscaya kamu akan penuh dengan kesyukuran hidupmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah itu dalam bahasa yang mudah nih, dalam perumpamaan yang mudah, saya sampaikan padamu teman-teman saudariku sekalian. Allah tuh mirip sama dokter yang paling handal, yang paling pinter, yang paling profesional misalnya, dan dokter itu adalah ayahmu sendiri yang sangat sayang padamu. Misal kamu tahu ayahmu sangat mencintaimu dan dia adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ketika kamu datang padanya dengan kamu membawa penyakit-penyakitmu, apa yang dokter tersebut akan lakukan untukmu? Terkadang dia akan memberikan kepadamu pil-pil pahit. Kalau sudah enggak mempan lagi, kalau dirasa penyakitmu ini sudah begitu berat, dia akan menyuntikmu, memasukkan jarum pada tubuhmu, memasukkan obat-obat lewat jalur suntik tersebut. Bahkan kalau sudah penyakitmu sangat amat parah, sangat amat berat, sang ayah yang adalah seorang dokter profesional bisa jadi akan membuatmu berada di atas dipan operasi, di atas tempat operasi untuk kamu membelah, untuk dia membelahmu, untuk dia mengoperasimu, melukaimu, menyayat-nyayat tubuhmu, menjahit-jahit tubuhmu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dan ketika itu terjadi padamu, bukankah kamu tidak akan pernah berkata, "Ayah, mengapa ayah sangat kejam padaku? Mengapa ayah berbuat seperti ini kepadaku?" Justru sebaliknya, kamu akan berkata kepadanya, "Terima kasih ayah, saya tahu ayah melakukan itu semuanya karena sayang dan berharap segala kebaikan bagiku." Allah begitu kepada kita saudariku sekalian. Jangan berburuk sangka. Allah begitu kepada kita. Sesaatnya diberi kepada kita pil-pil pahit dalam kehidupan. Ada orang-orang yang benci kepada kita, ada orang-orang yang berkata buruk pada kita. Itu adalah pil-pil pahit untuk mengingatkanmu agar kamu tidak terlampau sombong hidup di atas muka bumi ini. Kalau kamu hanya mau dipuja, kalau kamu hanya mau semua orang cinta padamu, dari mana kamu mengerti tentang hakikat dirimu dan penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita perlu untuk dihina, mengingatkan kita kepada nilai kita yang sebenarnya. Kita adalah seorang manusia yang hina, kecuali jika kita berhasil menjadi seorang hamba yang menghambakan diri kita seutuhnya kepada Allah. Saat itulah Allah akan memuliakan kita. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, terkadang Allah menyuntikkan kepadamu suntikan-suntikan yang menyakitkan.
kejutan-kejutan yang menggalaukan hati, kehilangan orang yang kita cinta, atau apapun aja yang mengagetkan hatimu, untuk menyehatkanmu, untuk naikkan keimananmu, untuk mengingatkanmu bahwa kendali kehidupan tidak berada dalam kekuasaanmu. Pengendali kehidupan hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa seringnya kita merasa kehidupan sedang baik-baik saja, ketika kemudian hentakan ujian datang dalam kehidupan kita, ketika kemudian hentakan takdir datang dalam kehidupan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dokter yang menvonis kamu sekarang sudah berada dalam stadium 4 dari penyakit kanker misalnya gitu, adalah suntikan-suntikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Mengapa begitu ya Allah? Mengapa harus saya ya Allah? Allah seolah mengatakan padamu, sebab aku mencintaimu. Sebab aku mencintaimu. Aku berharap engkau tertunduk penuh penghambaan kepadaku. Jika itu terjadi dalam hidupmu, aku akan bentangkan untukmu jalan-jalan memudahkanmu masuk surgaku. Selalu ada manis sesudah segala pahit yang kamu rasa. Allah memberikan itu semuanya justru karena cinta. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan terkadang ketika Allah melihat penyakitmu sudah begitu berat, Allah pun dengan terpaksa membaringkanmu di meja operasi. Allah pun dengan terpaksa memberikan hal-hal paling berat dalam kehidupan. Kamu menganggap hidupmu sudah tersayat-sayat, kamu menganggap hidupmu sudah begitu berat. Itu semuanya adalah cara Allah untuk mengembalikanmu kepadanya. Karenanya saya selalu sampaikan kepada para istri yang ditinggalkan suaminya karena suaminya tertarik dengan perempuan yang lain misalnya, selalu saya sampaikan kepadamu, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah mengulurkan tali cintanya padamu. Allah hendak mengenalkanmu dirinya yang dapat mencintaimu tanpa kenal waktu. Allah seolah hendak meyakinkanmu cinta manusia bisa sirna bersama masa, akan tetapi aku akan selalu ada mencintaimu dalam segala keadaan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, fahamilah, tak akan ada pernah takdir buruk dalam hidupmu. Yang buruk adalah persangkaanmu kepada Allah. Yang buruk adalah caramu menyikapi takdir-takdir tersebut. Maka berdamailah dengan takdir, saudariku sekalian. Andai kamu tahu apa yang Allah siapkan untukmu sesudah takdir-takdir buruk tersebut kamu rasa, andai kamu tahu, niscaya akan meleleh hatimu dengan cinta dan rindu kepadanya. Mari belajar untuk bisa menjadi hamba Allah yang solehah. Mari belajar untuk menjadi hamba Allah yang mengerti menghamba padanya. Mari belajar
untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mari, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mengerti berdamai dengan takdirnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat mengamalkan ilmu ini ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.